Hai, assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing video lagi. Jadi ini adalah part 2 dari video budgeting aku. Aku akan sharing lagi mengenai cara aku mengatur keuangan rumah tanggaku ya. Sebelumnya aku udah share juga video waktu aku lagi bikin anggaran keuangan menggunakan metode Kakeibo. Videonya udah aku share ada di video sebelum video ini. Jadi kalau teman-teman belum lihat bisa langsung cek aja videonya ada di bawah ya. Karena kemarin aku udah buat anggaran keuangan untuk kebutuhan selama 1 bulan ini. Sekarang saatnya aku mau memisahkan uang sesuai sama anggaran yang udah aku buat. Aku akan memisahkan uang yang untuk di saving dan untuk uang yang aku gunakan untuk kebutuhan selama 1 bulan ke depan. Nanti untuk uang yang di-saving akan aku masukkan ke bindel Ziploc yang tadi, dan yang untuk kebutuhan selama 1 bulan ini atau kategori living akan aku taruh di dompet disiplin keuangan yang ini ya. Semua yang udah aku bikin anggarannya kemarin, udah aku alokasikan, akan aku masukin dananya ke sini, kecuali, bayar listrik karena itu biasanya aku langsung transfer ke ShopeePay gitu, aku bayarnya by Shopee. Jadi nggak aku masukin ke dompet yang ini. Dan ini dia si, merah sama biru yang ditunggu-tunggu dari akhir bulan lalu. Jadi baru gajian dan nunggu lagi gajian bulan berikutnya. Ada nggak yang sama kayak aku? Yap, dia ada di tangan aku karena udah diserahkan sama suami, jadi saatnya aku atur lagi, aku akan, pisahkan sesuai sama pos yang udah aku buat. Oke, langsung aja, ini aku mau masukin dulu kategori saving karena memang ya, aku mengutamakan saving. Jadi sebelum aku gunain, uang tersebut untuk kebutuhan lain, selalu aku utamain saving dulu. Nah, untuk saving ini aku banyak kategorinya, aku bagi beberapa kategori. Pertama kayak ada untuk asuransi, tapi kalau untuk asuransi nggak masuk ke dalam sini karena dia tuh sistemnya auto debit gitu. Dan kategori atau pos yang lain, akan aku masukkan ke dompet atau Ziploc ini ya. Nah, pertama tadi ada dana pendidikan untuk anak-anak aku, ada untuk kakak sama adik. Di sini aku saving untuk masuk TK-nya mereka ya. 1 bulan untuk kakaknya itu aku masukin 200.000, sedangkan untuk adiknya itu 100.000. Aku juga udah buat nih gambar-gambar seperti ini biar lebih menarik aja, biar lebih semangat aja aku ngegambarnya, nabungnya. Makanya aku, bikin gambar-gambar seperti ini. Jadi setiap aku menabung, akan aku warnai si buku-buku yang ada di sini. Kalau untuk kakaknya satu bukunya itu nilainya 200.000 karena dulu beberapa bulan yang lalu aku sempat saving 300.000 jadi ini ada setengahnya gitu. Untuk adiknya, ini satu bukunya tuh nilainya 100.000 jadi aku warnain satu buku ya, karena aku tadi masukin 100.000. Nah, selanjutnya untuk saving ada, dana darurat. Dana darurat aku masukin bulan ini 300.000 tapi nggak aku warnain di gambarnya nanti karena ini tuh untuk nutupin sih, bulan kemarin aku pakai dana darurat itu sebesar 300.000 karena harus, betulin motor sama bawa anak aku ke dokter karena qadarullah bulan lalu tuh anak aku sakit jadi harus dibawa ke dokter gitu. Nah, ini penting banget kalau kita udah punya dana darurat seperti ini tuh jadi berasa aman ya Mams ketika ada pengeluaran yang darurat atau pengeluaran tak terduga yang nilainya lumayan gitu. Kalau udah punya dana darurat seperti ini bisa digunakan dana darurat jadi nggak mengganggu pos keuangan yang lainnya. Nah, lanjut lagi, sekarang mau masukin uang untuk saving motor. Saving motor aku masukin masih sama 300.000. Ini sebenarnya aku kalau ada punya rezeki lain, rezeki tambahan, pengen sih cepet-cepet atau nabungin lebih banyak biar lebih cepat kumpul juga. Karena pengennya sih sesegera mungkin punya motor baru gitu biar nggak repot kalau mau kemana-mana. Karena kan di sini kita tuh cuma punya satu kendaraan motor aja di rumah. Jadi kalau suami aku lagi pakai buat kerja, ya udah aku sama anak-anak tuh nggak bisa kemana-mana kalau nggak ada motor ini. Jadi maksudnya nggak bisa pergi kemana-mana yang agak jauh gitu. Terus ini juga aku savingin untuk sekolahnya keponakan aku. Insya Allah kita mau kasih keponakan untuk masuk sekolah SMA, makanya aku tabungin dari sekarang. Dan aku juga saving sedikit 200.000 aja nih untuk tambahan dana liburan yang insya Allah ya untuk self reward gak ya atau ya nyenengin diri lah menikmati hasil kerja keras kita. Liburan ini penting ya teman-teman, gak harus liburan yang mahal, yang jauh-jauh, liburan tipis-tipis tuh nggak apa-apa gitu. Berhemat
hemat boleh, tapi jangan lupa kita menyenangi diri kita dan keluarga. Oke, selanjutnya tadi kategori saving udah semua aku masukin ke Ziploc sini yang untuk ditabung. Sekarang mau aku masukin untuk kategori giving. Di sini aku masukin untuk berkurban aja. Alhamdulillah nih setiap bulan aku selalu sisihkan 300.000 dan udah terkumpul 3 juta rupiah per bulan ini. Terakhir bulan besok ditambahin lagi 300.000, insya Allah bulan Juli ya udah bisa berkurban gitu. Nanti insya Allah bulan-bulan selanjutnya juga aku mau sisihin sama 300.000 lagi untuk berkurban tahun depannya. Ayo teman-teman kita saving sedikit-sedikit tuh dari penghasilan kita untuk berkurban. Oke, untuk kategori saving dan giving tadi uangnya udah masuk semua ke dalam binder Ziploc itu. Nah, sekarang aku mau memisahkan uang untuk kategori living atau untuk kebutuhan selama 1 bulan. Uangnya akan aku masukkan ke dompet di sini semua ya teman-teman. Tadi ada untuk uang grocery atau untuk belanja bulanan. Itu tuh biasanya meliputi semuanya ya, termasuk beli beras, sabun, minyak, kayak gitu-gitu pokoknya untuk selama 1 bulan, stok selama 1 bulan. Aku anggarkan 500.000 aja. Terus ada juga uang mingguan. Ini minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Aku alokasikan 300.000. Ini tuh untuk beli sayur-sayuran, beli lauk makan gitu ya. Sama untuk uang pegangan aja sih selama 1 bulan, selama 1 minggu itu. Aduh mohon maaf nih aku ngomongnya agak-agak belibet gini ya. Nah aku juga masukin ke uang alokasi buah. Ini aku budgetin sebulan 300.000. Ada juga uang jajannya Pak suami nih sebesar 500.000 selama 1 bulan. Teman-teman semua di sini ada juga yang sama kayak aku, uang jatah jajan suami itu dibajetin juga sama kita gitu. Di sini sih sebenarnya ada enak dan gak enaknya juga ya kalau uang jatah suami itu dibajetin sama kita. Gak enaknya itu ya kalau mau apa-apa tuh terbatas gitu, kayak mau nitip atau apa-apa tuh terbatas karena memang uangnya beliau pun terbatas gitu. Tapi enaknya sih ya karena uangnya tuh semua diserahkan sama kita. Nah, ini kelewat beberapa pos nih, tapi ya udahlah biarin aja. Sekarang aku lanjutin lagi aja. Untuk lifestyle ini aku selalu budgetin ya, ini tuh kayak untuk beli-beli sesuatu yang kita inginkan. Misalkan beli mainan anak-anak, beli baju, beli apalah gitu perintilan-perintilan. Aku budgetin 200.000 sebulan. Terus tadi ada juga healthy. Ini aku budgetin 100.000 sebulan untuk beli multivitamin atau ya pokoknya berhubungan sama kesehatan gitu ya. Ada tambahan lagi untuk eating out atau makan di luar, ini aku budgetin 250.000. Terus ada untuk biaya servis motor yang bulan ini tuh lagi alhamdulillah banget nih butuh tambahan karena motornya juga lagi ngadat-ngadat gitu, jadi aku pos atau aku anggarkan 150.000. Nah, ada juga untuk biaya tak terduga ini yang wajib juga diisi atau dialokasikan karena biasanya sih 1 bulan itu suka ada biaya tak terduga ya. Kalau misalkan ada seperti itu bisa digunakan nih pakai biaya tak terduga atau pakai pos yang ini. Tinggal 100.000 ini akan aku save dulu. Ini tuh untuk kondangan gitu ya teman-teman. Seperti yang kita tahu deh, kalau udah memasuki bulan Syawal, setelah bulan Ramadan, setelah Lebaran itu tuh pasti banyak banget yang nikahan. Makanya aku save 100.000 untuk biaya kondangan nanti. Alhamdulillah ini semua udah keisi, udah penuh. Nanti seiring berjalannya waktu dia akan kembali ke kodratnya yaitu kosong. Karena uangnya kita pakai ya, jadi seiring berjalannya waktu akan tipis lagi si dompetnya. Ini untuk aktual dan selisih nanti akan aku isi di akhir bulan saat aku evaluasi kira-kira ada pos apa nih yang kosong, maksudnya pos yang mana yang boncos dan pos mana yang aman. Nanti akan jadi bahan evaluasi juga atau bahan perbaikan untuk bulan berikutnya. Yeay, udah selesai. Aku megang uang banyaknya untuk dipos-posin ke dalam dompet, untuk dimasuk-masukin ke dalam dompet. Semuanya udah masuk ke dalam dompet ini. Nanti tinggal kita gunain aja sebijak mungkin, sebaik mungkin gitu ya. Biar ya nggak terlalu cepat habis deh gitu ya. Semoga nggak sampai habis banget sampai nanti akhir bulan. Ini videonya juga udah mau selesai nih teman-teman. Aku lagi beres-beres dulu, beresin mejanya karena seperti inilah kalau aku lagi bikin budgeting tuh pasti rempoknya banyak perintilan yang keluar. Jadi mungkin aku sekalian pamitan aja. Terima kasih udah klik video ini. Mungkin aku akan sharing-sharing lagi seputar kehidupan ibu rumah tangga yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.